latar belakangnya nggak punya sama sekali skill perbankan dan lain-lain. Tapi kalian jangan khawatir, karena aku bakalan nge-spill nih ke kalian sebelum kalian training. Itu kalian tuh kira-kira sudah punya gambaran mengenai produk-produk yang ada di BCA. Oke semuanya, aku mulai dari produk simpanan yang pertama ya. Kalau untuk di BCA, dia punya produk simpanan yang namanya Tahapan. Mungkin kalian tahu nih, di produk ini kalian itu nanti bakalan mendapatkan buku dan juga kartu ATM yang namanya kartu paspor BCA. Nah, yang membedakan Tahapan ini adalah jenis kartu ATM berdasarkan limit transaksi. Nah, misalnya ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum. Limitnya itu berbeda-beda, limit transfer antar BCA atau limit antar bank, seperti itu. Nanti mungkin di buku training atau modul training kalian akan dapetin kok limit-limit transfernya. Nah, hari ini aku bakal kupas secara kulitnya aja. Kurang lebih kalian mengerti ada bahasa-bahasa perbankan yang mungkin kalian belum tahu, aku bakal kupas tuntas juga di sini. Nah, bukan cuma berdasarkan limit, kartu BCA juga terbagi menjadi dua berdasarkan nama. Ada yang instan, ada juga yang konvensional. Bedanya kalau yang instan itu nggak ada nama kalian, yang konvensional itu kalian bisa request ada nama kalian di kartu ATM tersebut. Nah, yang pasti kalau untuk pertama kali pembukaan rekening, itu biasa kalian kalau nggak mengajukan yang konvensional, kalian dapat yang instan. Hari itu juga kalian bisa langsung pakai kartunya. Tapi kalau kalian mengajukan yang konvensional, itu harus menunggu paling kurang lebih itu 1 minggu atau ya 7 hari kerja kayak gitu. Nah, nanti ketika kartunya sudah datang, itu kalian bisa langsung gunakan. Produk Tahapan ini bisa kalian transaksiin di ATM BCA dan juga bisa debit merchant. Dan juga Tahapan ini bisa dibuka perorangan untuk yayasan, bisa juga untuk joint account. Apa sih yang dimaksud dengan joint account? Nah, joint account yang dimaksud di sini adalah misalnya kalian sama teman kalian mau buka buku Tahapan bersama misalnya, atau kalian sama pacar kalian mau nabung bareng, kalian harus membuka buku Tahapan bersama. Nah, kalian bisa memilih Tahapan joint account ini. Nah, bedanya kalau yang joint account ini kalian bisa pilih mau yang statusnya atau yang statusnya dan. Misalnya Loisa dan Agus gitu ya. Kalau misalnya statusnya Loisa dan Agus, ketika datang ke counter bertransaksi, kalian harus datang secara berdua nih. Dan karena kalau misalnya Loisa atau Agus, itu si Agusnya atau Loisanya nggak perlu datang berbarengan. Kalian bisa cukup datang salah satunya aja untuk keperluan transaksi seperti itu. Nah, jenis kartunya juga dibedain. Kalau yang Loisa dan Agus itu kartunya itu khusus counter, jadi hanya bisa digunakan di counter aja, nggak bisa di ATM karena kan statusnya dan terikat gitu ya. Kalau yang statusnya atau itu kalian bisa request, kan juga bisa request seperti itu. Oke, kelebihan dari Tahapan ini juga kalian bisa menghubungkan rekening kalian ke e-banking, bisa ke internet banking, mobile BCA, dan juga SMS banking. Kalau aku bilang e-banking itu artinya ketiga hal itu ya, internet banking, mobile BCA, dan juga SMS banking. Nah, kemudian kita lanjut ke produk yang kedua. Yang kedua ada Tahapan Gold. Nah, Tahapan Gold ini sebenarnya hampir sama Tahapan biasa. Hanya yang membedakan, kalau misalnya di Tahapan Gold, kalian mendapatkan buku yang dimana ketika kalian print buku rekeningnya itu lebih detail transaksinya. Kemudian yang kedua tetap ada e-banking juga, cuman e-banking di sini kalian bisa mengatur limitnya kalian. Nah, memang Tahapan Gold ini sebenarnya diperuntukkan untuk yang mau berbisnis, sehingga memudahkan gitu ya. Kalau bisnis kan biasanya limit-limit transaksi untuk transfer itu lebih digunakannya itu lebih banyak atau lebih besar gitu limitnya. Nah, ini juga bisa di joint account, jadi bisa atau juga statusnya dengan orang lain, karena kan biasanya kalau bisnis bisa jadi lebih dari 2 orang gitu ya. Kalau kamu mau mulai bisnis sama aku, mau mulai bisnis dengan si Agus misalnya, aku bisa buka nih Tahapan Gold. Nah, yang berikutnya itu adalah Tabunganku. Seperti namanya Tabunganku, ini memang diperuntukkan untuk kalian yang mau mulai belajar menabung gitu. Jadi buka rekening ini. Karena kenapa? Di produk ini
itu kalian selain dapat buku dan kartu, kalian tidak akan dikenakan biaya administrasi. Nah, kalau yang tadi tahapan dan tahapan gold kan ada biaya admin setiap bulannya ya, seperti itu. Nah, kalau yang di tabunganku itu nggak ada biaya admin, jadi bebas biaya admin. Selain itu, tabunganku ini nggak bisa join account ya, karena sifatnya satu orang hanya bisa membuat satu rekening aja. Jadi setiap bank gitu ya. Dan pastinya ini nggak ada fasilitas e-bankingnya, karena nanti kalian ini kan produknya khusus untuk menabung, jadi nggak boleh transfer, apalagi buat beli Shopee ya kan, buat beli Tokopedia nggak boleh. Dan juga dia tidak bisa digunakan di debit merchant, jadi nggak bisa tuh buat kalian belanja di Forever 21 atau di H&M, nggak bisa ya guys. Kemudian dia juga hanya bisa 4 kali debit selama 1 bulan. Debitnya itu yang aku maksud di ATM ya. Untuk penarikan tunai di ATM itu hanya bisa 4 kali aja dalam sebulan. Karena nanti untuk pendebatan yang kelima kalian akan dikenakan biaya 2.500 per transaksi. Oke, tadi yang aku jelasin itu produk-produk yang memiliki buku rekening ya guys, beserta kartu ATM. Setelah ini ada produk-produk yang namanya tabungan statement, yaitu dimana tabungan ini atau produk ini tidak memiliki buku rekening, jadi hanya kartu ATM saja. Apa aja? Aku mulai dari yang pertama ya. Ini ada yang namanya tahapan ekspresi. Nah, karena tadi aku bilang dia hanya mendapatkan kartu, jadi di produk-produk yang aku jelasin ini dia tidak bisa join account, hanya satu pemilik aja. Oke. Nah, jadi yang tahapan ekspresi ini hanya bisa perorangan gitu ya, nggak bisa untuk giro, nggak bisa untuk yayasan juga. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan ATM yang berdesain. Kayak di sini nih ATM-nya lucu-lucu, karena memang ini target pasarnya itu untuk mahasiswa gitu ya, anak-anak muda yang udahlah nggak usah pakai buku. Karena kenapa? Karena bisa dihubungkan ke e-banking. Jadi segala mutasi, segala transferan dari orang lain itu kalian bisa cek di e-banking melalui mobile BCA ataupun klik BCA. Nah, kemudian fungsi si kartu ekspresi ini hampir setara dengan yang silver kalau dibandingin dengan yang tahapan ya. Jadi nanti ada limit, ada biaya adminnya. Kalau biaya admin dia 7.500, agak spesial nih, agak lebih murah dari yang tahapan. Nah, tapi kalau untuk fungsinya itu sama seperti yang silver, kartu silver. Oke, kemudian ada kartu Tapres. Nah, di kartu Tapres ini perbedaannya itu dia memiliki fungsi kartu seperti gold, seperti kartu gold yang ada di tahapan. Kemudian dia juga nanti akan muncul rekening koran. Rekening koran itu apa sih? Rekening koran itu seperti mutasi bulanan. Jadi selama 1 bulan itu akan muncul semua transaksi kalian, baik transaksi kredit atau transaksi setoran maupun transaksi debit. Seperti itu ya, kredit dan debitnya akan ada di rekening koran selama 1 bulan. Nanti rekening korannya itu bisa dikirimkan kepada pemilik rekening atau bisa juga diambil di kantor cabang masing-masing, bisa dipilih keduanya. Kemudian Tapres ini juga bisa dihubungkan ke e-banking ya. Nah, bedanya sama tahapan yang ekspresi apa? Yang jelas ininya ya, biaya adminnya juga beda, karena kan biaya adminnya dia setara dengan yang gold. Kemudian saldo rata-rata yang harus ada dan bunga yang diberikan dari produk Tapres ini juga berbeda, yang pasti lebih tinggi dari tahapan ekspresi ataupun dari yang tahapan. Oke, dan juga usia minimal dari kartu Tapres ini adalah 17 tahun. 17 tahun dulu guys. Kemudian untuk Tapres ini kalian itu karena nggak punya buku, jadi di kartu ATM-nya itu akan ada nama kalian ya. Sama seperti yang ekspresi juga, karena tidak diberikan buku, di kartu ATM itu bakal ada nama kalian, akan dicetak seperti itu. Kemudian kita next, di BCA kita juga punya produk untuk gak cuman sekedar rekening rupiah aja. Nah, kita juga menyediakan rekening BCA dolar. Seperti namanya, itu berarti kan valuta asing ya. Tapi untuk BCA dolar sendiri, ini khusus untuk perorangan. Jadi nggak bisa untuk bisnis, nggak bisa untuk badan, saya nggak bisa untuk perusahaan. Jadi khusus untuk perorangan aja. Dan kita menyediakan 2 mata uang, yaitu US dollar dan juga Singapura dollar.
Nah, jadi nanti kalau kalian mau menabung, misalkan nih kalian dapat dari orang tua uang banknotes, kita sebutnya banknotes ya kalau di perbankan. Banknotes itu jenis mata uang asing secara fisik tunai gitu ya. Nah, jadi banknotesnya itu bisa ditabungin di BCA, kalian bawa, tapi kalian harus punya rekening BCA dolar dulu, biasanya untuk transaksi seperti itu. Atau kalian mau jual beli valuta asing, ketika kursnya lagi turun, kalian beli, terus ketika lagi naik, kalian jual. Biasanya orang pergunakannya untuk seperti itu. Atau ada yang bisnis dengan mata uang asing, jadi bisa menggunakan BCA dolar. Nah, kartu ATM-nya itu hanya bisa digunakan di ATM BCA untuk ngecek saldo dan juga untuk penarikan tunai. Nanti kalau misalkan penarikan tunai yang keluar bukan banknotes ya, yang keluar itu rupiah terhadap kurs rupiah, jadinya ada perkaliannya. Oke, next ada produk giro. Nah, kalau kalian sering dengar tuh ya mengenai cek, mengenai giro. Nah, ini aku bahas tentang produknya dulu ya. Produk giro itu adalah sama produk rekening juga, tapi ini khusus untuk bisnis gitu ya. Jadi bisa untuk perorangan, bisa untuk badan atau perusahaan, bisa juga untuk joint account. Selain mata uang rupiah, giro juga bisa mata uang yang lain. Nah, kalau misalnya trading nih, nanti kalian harus bisa ngafalin mata uang apa. Karena mata uang itu banyak banget, aku bakal infoin ke kalian cara gampang untuk ngafalin jenis-jenis mata uang dari si produk giro ini. Kita sebutnya segi jauh cek gitu ya. Nah, segi jauh cek itu nanti ada di sini nih. Aku bakalan kasih tahu ke kalian singkatan dari apa. SGD, euro, dan lain-lain gitu. Kalian bisa hafalin, screenshot aja guys. Nah, kemudian si giro ini nanti perbedaannya dengan produk yang lain. Ketika kalian datang ke bank, itu kalian kepemilikannya itu hanya buku cek atau buku bilet giro. Nah, nanti aku akan tampilin di sini juga cek dan bilet giro. Ini khusus untuk rekening yang mata uangnya rupiah. Kalau kalian punya mata uang yang lain, ada yang namanya letter of authorization di sebelah sini, atau kita sebutnya LA. Ini untuk mata uang asing giro falas ya. Kemudian dia juga karena nggak punya buku rekening gitu ya, dia nanti akan dikirimkan rekening koran setiap bulannya kepada pemilik, seperti itu guys. Nah, mungkin di next video aku bakalan jelasin lebih detail ya tentang cek dan giro ini. Hari ini aku akan cuma jelasin tentang produk-produknya dulu aja. Nah, kemudian produk simpanan BCA yang lain itu ada yang namanya deposito. Nah, deposito itu seperti yang kalian pernah dengar, produk simpanan, tapi bedanya kalian itu harus punya rekening utama dulu guys. Rekening utama yang aku maksud itu kayak tahapan gold atau ekspresi. Karena kenapa harus punya rekening utama? Nanti itu selain jadi sumber dana penarikan dana yang kamu mau depositokan, itu juga nanti ada hubungannya dengan jenis deposito yang mau kamu pilih. Deposito itu ada dua jenis, ada yang automatic rollover nominal atau ARO nominal, ada juga yang ARO plus bunga. Nah, kalian nanti mungkin akan agak bingung nih ya gimana cara bedainnya. Intinya gini guys, kalau deposito itu kan kita menempatkan sebuah dana. Misalnya aku mau nempatin 10 juta di bank, tapi dana ini tidak boleh selama jangka waktu yang aku sepakati dengan bank, tidak boleh aku ambil dananya. Itu khusus untuk menabung jadi ya. Misalnya aku mau nempatin dana selama 1 bulan gitu. Jadi kan kalau si deposito ini jangka waktunya ada yang 1 bulan, 3, 6, sampai 12 bulan dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh aku mau nempatin 1 bulan. Jadi selama 1 bulan aku akan nggak boleh menarik dana 10 juta karena sudah ditempatkan di deposito. Nah, dengan seperti itu bunga yang aku sepakati dengan bank juga yang pasti lebih besar dari bunga yang ada di tahapan. Nah, kalau aku mau memilih yang ARO nominal, itu artinya selama 1 bulan itu bunganya akan ditransfer ke rekening aku. Jadi bunga yang ada di deposito tetap 10 juta. Nah, kalau BCA itu kan sifat depositonya nggak langsung cair ya. Misalkan aku mau yang 1 bulan, dia nggak otomatis tutup gitu rekening depositonya. Jadi dia akan terus selama aku nggak datang ke bank dan aku nggak mau cairin deposito. Walaupun jatuh tempo aku 1 bulan, itu hanya menentukan jatuh tempo si bunganya aja. Jadi bukan jatuh tempo depositonya.
maksud aku bukan berarti kalau 1 bulan itu depositonya akan tutup. Depositonya akan tetap diaktifkan gitu ya, hanya bunganya akan ke transfer dalam 1 bulan ke rekening aku. Nah kalau misalnya yang ARO plus bunga itu selama 1 bulan dan seterusnya bunganya terus akan terus bergulung seperti itu. Jadi misalkan aku tempatin 10 juta, nah di bulan depan bunga yang aku dapetin itu, misalnya bulan ini dari 10 juta aku dapetin bunga Rp10.000. Nah karena bulan depannya bunga itu masuk ke nominal yang 10 juta, otomatis bunga yang aku dapetin itu di bulan depan lebih dari 10.000, karena kan nominalnya udah berubah nih, 10 juta 10.000, dan seterusnya bunganya bergulung dan lebih besar seperti itu. Nah untuk mencairkan deposito sendiri itu kalian harus datang ke bank untuk membawa billetnya. Oke, mohon maaf ya kalau agak kurang mengerti, nanti boleh tanya di kolom komentar. Kemudian ada yang namanya tahapan berjangka. Nah ini juga produk khusus untuk tabungan, dimana nanti setiap bulan kalian menyepakati dengan BCA. Nanti BCA akan auto debit dari rekening utama kalian. Ini juga sama ya, harus ada rekening utama, contoh dari rekening Tapres. Jadi si BCA, kamu bilang ke BCA, debit dong nih dari rekening aku setiap bulan 500.000, karena aku mau belajar menabung 500.000 setiap bulan selama jangka waktu, dia itu jangka waktunya mulai dari 12 bulan alias 1 tahun sampai dengan 20 tahun, minimal 500.000 guys untuk menabung di tahapan berjangka. Nah kalau kalian mau lebih dari 500.000 juga boleh, tapi ada kelipatan 50.000 ya, misal 550 atau 600.000 atau seterusnya. Nah nanti selama jangka waktu 1 tahun, bedanya sama deposito, kalau kamu jangka waktunya 1 tahun, dia otomatis kalau 1 tahun sudah berlalu akan cair ke rekening kalian beserta bunga-bunganya juga. Nah yang pasti bunganya ini lebih tinggi dari bunga tahapan ya. Cocok banget untuk kalian yang misalnya kayaknya 2 tahun lagi aku mau menikah nih sama pasanganku, ya udah deh aku mau buka tahapan berjangka. Jadi setiap bulan aku otomatis di tanggal gajianku, misalnya tanggal 28, aku mau tanggal 28 di debit sebesar 1 juta rupiah atau 2 juta, boleh banget. Jadi nanti setelah 2 tahun baru dia akan cair kayak gitu guys. Nah selama kalian punya tahapan berjangka, misal kalian punya rezeki lebih nih, kalian dapat THR di bulan yang sama, kalian mau top up, misalnya kalian udah di debit 1 juta, kalian mau ditambahin lagi 1 juta, itu boleh banget kayak gitu guys. Selain itu tahapan berjangka juga punya asuransi jiwa, bebas biaya admin, dan kalau misalnya kalian contohnya mau mencairkan si tahapan berjangka sebelum jatuh temponya, misalnya nih ya, aduh ternyata batal nikah, amit-amit gitu ya batal nikah nih, ya udah deh sebelum 2 tahun aku mau cairin, nggak apa-apa, bisa, asal bunganya itu tapi nggak dibayarkan ke kalian. Nah mungkin itu aja yang bisa aku jelasin ke kalian. Nanti untuk materi-materi selanjutnya aku bakal bikin di part yang lain ya. Thank you banget yang udah ikutin YouTube aku dari sebelum-sebelumnya, dan sukses untuk kalian semua. Ciao.